everyone, welcome back onto my channel and this is Small Subscribe. Yay! Thank you so much for clicking this video and stop by to watch us today guys, and today I'm not alone, we have Hai, I'm Tika. Hai, Tika. Halo, Mister. Selalu berbaju biru kita ya, Ya, kalau Bang. untuk record video. Oke, and we have Assalamualaikum everyone, I'm here again and still wearing this glass. Oke. Oke, jadi banyak nih. Jadi banyak yang Karena komen. itu Oke, lebih kaca pakai betul, kacamata ya. look good, look intelligent, Oh. look smart, look rich, look Masya Allah, awesome. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga itu jadi doa ya, doa buat Amin, insya Mr. Allah. Ajis dan untuk kita semua. Amin. Nah guys, ngomong-ngomong tentang Mr. Ajis nih, Mr. Ajis dan saya nih dan Mistika selalu ke Malaysia untuk Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah pernah beberapa kali ke Malaysia dan kita selalu mengunjungi tempat-tempat yang luar biasa, Beraneka ragam seperti itu. Dan lewat video kali ini saya cukup terkejut, ada sebuah video mengatakan bahwasanya orang ini pernah ke Malaysia dan katanya selama di Malaysia tidak pernah mendengar suara azan seperti itu. Why? Entahlah. Jalan-jalannya ke sebelah mana? Jalan-jalannya ke sebelah Ah. mana saya juga tidak tahu seperti itu. Nah, saya ingin mungkin memulai the video ini adalah you are what you eat, you are where you go, you are what you wear, you are what you read, you are what you watch, you are what you choose, seperti itu. Jadi kita kemarin datang ke Malaysia itu we choose to be in certain mosque seperti itu. Jadi tidak hanya mengunjungi tempat-tempat Ya, yang gitu. sangat terkenal ya Betul. dan tidak biasa ya, seperti termasuk Nasyirul Quran, Betul, kemudian betul. Yayasan Restu. Yes. So we are what we visit gitu. We are what we eat seperti itu juga. Kita itu menjadi seperti ini ya karena kita apa menjadi kita makan gitu. Betul. Alhamdulillah kita di sana juga menemukan makanan enak semua dan Betul, alhamdulillah. halal semua seperti itu Alhamdulillah. gitu. Betul. Jadi karena kita cari itu Betul, betul. Dan salah satu doanya sebelum berangkat untuk dipermudah. dipermudah Betul. ibadah dan apa Betul, namanya seperti itu. termasuk makanannya. Yes. Yes, jadi ini yang ingin saya mulai sebelum kita mulai video kita hari ini. Dan without any further ado, saya ingin bawa teman-teman saya juga untuk menonton video ini. Kita akan ada video pertama dulu nih seperti itu. Dan saya minta teman-teman untuk melihat baik-baik dan mendengar baik-baik serta membaca baik-baik apa yang tertulis di video berikut ini. 1, 2, 3. Keluar dari imigrasi. Ya Allah, di sini gue dengar suara azan. Selama di sana gue nggak dengar suara azan. Ih, malu ya. Selama di Singapura dan Malaysia cuma dengar lewat Cuma lewat Muslim Pro. aplikasi. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, dengar suara azan guys. Oke, nah seperti itu. Apa yang kalian dapat gitu? Selama di sana tidak dengar suara azan. Itu ada word seperti itu. Di Malaysia tidak pernah dengar suara azan. Ya. Mbak kemana aja atau Mbak ketiduran? Bingung kan? Apa namanya? Dia selama di Malaysia dan di Singapura seperti itu tidak pernah mendengar suara azan. Seperti yang kita ketahui di Malaysia tuh mudah sekali mencari tempat ibadah Betul ya, Mister, sekali, ya. Di itu setiap dia, gitu. jarak dekat tuh pasti Pasti ada tempat ada ibadah, tempat ada ibadah, masjidnya ya kan. Betul. Terus sekali. kenapa dia bisa nggak dengar? Masjidnya Bingung. betul. Kita ke kota, kita ke bandar, kita bisa menemukan masjid yang Benar. mudah, Bahkan di komplek seperti itu. setiap komplek Di rumah pasti komplek selalu di belakang ada, hotel ya kita kan? Surau. Kita tidak pernah prediksi, kita tidak pernah cari itu Iya. hotel yang dekat surau. Tapi alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk menemukan surau dekat sama Benar. hotel kita seperti itu. Bahkan selama kita di Malaysia, kita tuh mudah sekali kita mengunjungi masjid-masjid terkenal. Bahkan kita mengunjungi masjid-masjid yang di komplek. Bener nggak, Mister ya? Betul sekali, betul sekali. Betul. Aku tuh selalu gini sih, Mister, apa ya? Aku tuh selalu percaya. Jadi ayah aku tuh bilang bahwa kita itu sebagai manusia hidup di dunia itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya 5 waktu itu adalah yang sebenarnya diwajibkan. Betul. Bekerja, berkarya, belajar itu adalah sela-selanya sebenarnya. Betul. Jadi kalau memang kita niatkan setiap traveling, setiap berpergian kemana-mana diniatkan untuk tetap beribadah kepada Allah, itu pasti Allah utamakan Betul kemudahannya sekali. gitu. Tergantung niat kita juga Betul, seperti apa tergantung ya. niatnya seperti apa. Jadi tanpa mendiskreditkan siapapun gitu ya, Mister Betul. ya. Kalau misalkan niatnya adalah tetap ingin beribadah, tetap ingin dipermudah,
maka dekatkanlah diri Iya, kita betul. gitu. Maka pasti dimudahkan sih, Mas. Seperti Maka pasti itu. Keren ditunjukkan. banget sih, setuju Betul. banget dengan yang penting niatnya. Betul. Bahkan Mister masih ingat kan waktu kita ke GP Bandel ya? Betul. Ya, JBR Bandel ya. JBR. Oh, Bandel, bayangkan waktunya sholat Jumat pun sudah di-announce. Betul. Kita denger banget suara Suara azan. azannya. Betul. Itu di Itu mall di loh. mall, di kompleks shopping center. Ada suara azan ya itu di mall. ada banget Iya. suara azan. Itu di Loh. video, kamu dicek di video kita ya Even beberapa. 1 jam Lalu. sebelum sholat Jumat Sudah itu diingatkan. sudah diingatkan, Keluar, sudah betul. kita sudah Bukan hanya laki-laki diminta bahkan. keluar. Betul. Iya. Untuk azan di Malaysia itu buat teman-teman yang sudah ke Malaysia atau belum pernah ke Malaysia, buat kalian ketahui dia ada di mana-mana. Ternyata ada di kereta api juga. Iya. Nah, yang kemarin Nah, betul, pun yang kan. kemarin pun itu bukan dari kami, dari orang, dan itu ada evidence-nya, ada videonya. Kemudian di pertokoan, di pusat perbelanjaan, oke, kemudian di komplek-komplek rumah, pasti kan ada surau, kampung-kampung itu surau berjejer di mana-mana. Jadi aku cukup bingung ketika kakak ini tidak pernah mendengarkan suara azan seperti itu. Yuk kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke. Oke, di sini saya hanya ingin meluruskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini orang yang sama ya? Iya, ini orang sama, dia memberikan klarifikasi. Saya di video yang kemarin ya. Ada baiknya saat kalian menonton video itu diperhatikan ya, di situ dari awal sampai akhir video saya ada keterangannya di bawah. Jadi sebelum menghujat itu baiknya tuh dibaca dulu sampai akhir. Oke. Ngebahas tentang Malaysia. Malaysia itu adalah negara yang sangat luas, sama seperti Indonesia, luas banget gitu. Tapi tidak semua mayoritas itu Islam, karena saya tinggal di Johor Bahru, di kawasan yang elit, ya. Di situ mayoritas Chinese. Terus kenapa saya tidak mendengar suara azan, ya? Karena itu komplek yang sangat elit dan saya tidak menemukan masjid. Ya, jadi bagaimana saya bisa mendengar suara azan kalau masjid pun saya tidak temui? Saya pernah ke KL, saya pernah ke Terengganu gitu kan. Terengganu itu kanan kiri sawit, terus ada pantai, ada laut gitu. Itu juga tidak menemukan masjid. Tidak ada masjid Saat Terengganu. ke Menara Petronas itu ada masjid besar, ya, tapi saya tidak mendengar suara azan karena saya ke sana pagi. Jadi harus dibedakan, tidak pernah melihat masjid atau tidak pernah mendengar suara azan itu beda banget ya. Jadi untuk kalian yang menghujat saya tuh gimana ya? Kalian tidak merasakan gitu. Saya melihat masjid saat mau ke Senai Airport, saya melihat masjid di jalan raya, tapi saya tidak mendengar suara azan gitu. Jadi harus dipahami gitu. Yang di VT saya itu tentang saya tidak mendengar suara azan, bukannya tidak melihat masjid gitu. Itu harus dipahami gitu loh. Lalu padahal di situ ada tulisannya ya, selama ini saya mendengar suara azan itu dari aplikasi Muslim Pro gitu. Di sana juga saya melihat untuk arah kiblat gitu, untuk membaca surat-surat itu ada di aplikasi Muslim Pro gitu. Tapi banyak banget gitu yang komen katanya emang di HP-nya nggak ada aplikasi ini bla bla segala macam gitu. Padahal di video itu sudah ada keterangannya. Di Johor Bahru memang kawasannya elit banget. Saya ke pasar tradisional, saya ke mallnya pun saya tidak melihat wanita berhijab karena di sana mayoritas itu Chinese. Gitu. Tetangga pun itu Chinese semua. Seperti Indonesia gitu. Kalau kalian ke daerah Tanjung Barat, Tanjung Duren ya, agak-agak mirip Tanjung Duren gitu. Itu akan susah menemukan masjid gitu. Karena saya pernah di Tanjung Duren, saya ini pakai maps gitu untuk cari masjid itu susah. Ada kak. Jadi Saya orang kalian Tanjung yang Duren menghujat banget. saya gitu, katanya saya telah memfitnah kalau di Malaysia tidak ada suara azan, itu sama sekali menyakitkan buat saya. Kalian boleh cek di komentar video saya, banyak banget ya teman-teman yang lain yang merasakan seperti saya. Mereka tinggal di Johor Bahru dan tidak pernah mendengar suara azan gitu loh. Oke, cukup sekian pelurusan dari video saya yang sebelumnya.
Nah, begitu kata kakak ini. Nah, jadi seperti bener. itu. Yang penting itu adalah niatnya. Betul. Ditunggu atau tidak, ya enggak sih? Iya, maksud aku Mister? tuh the thing is, ya kamu pasti tidak akan dengar ketika kamu tinggal di sebuah Iya. lingkungan yang Komunitas. tidak ada itu. The thing is, kenapa kamu harus cari lingkungan seperti itu? Again, you are what you choose seperti itu. Kan, I agree that. kalau memang kita seorang muslim, di situ kita tahu tempat itu adalah bukan non-muslim area, dan kita berharap mendengar suara azan, ya pasti tidak ada kakak seperti itu. Dan yang ingin aku sampaikan bahwasanya video beliau ini di TikTok sudah ditonton hampir lebih dari 2 juta views seperti itu. Means that orang banyak yang tertarik untuk menonton video kakak, baik orang yang suka ataupun orang yang kurang suka seperti itu. Jadi menurut aku lebih ke etika dalam membuat video sebagai konten kreator sih. Jika memang ada orang banyak nonton tersebut dan banyak pro kontra di dalam kolom komentar, baiknya kita tuh salah ataupun benar ada memulai sebuah konfirmasi itu dengan permintaan maaf seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang kita ucapkan itu efeknya seperti apa kepada orang lain seperti itu. Jadi mohon maaf karena mungkin telah memberikan sebuah keributan, memberikan sebuah ketidaknyamanan. Seperti itu baru kakak mulai dengan konfirmasi yang ingin kakak sampaikan. Seperti itu sih kalau ngomong saya, biar yang dengerin juga enak, tidak semata-mata mulai konfirmasi dengan pembelaan diri seperti itu. Karena we never know what we say gonna hurt people or not. Seperti itu sih Kak. Kalau itu dari menurut aku dari seperti itu. Kalau menurut aku sih, tadi kan klarifikasinya adalah saya tuh bukan nggak pernah dengar sama sekali ya, karena memang saya melihat masjid tapi saat pagi hari, tidak dalam waktu sholat gitu ya. Betul. Tidak dalam waktu awal sholat, jadi tidak pernah melihat azan. Tapi kan kita melihat konteks ya, kita Betul. melihat apa namanya, tajuk dari video Betul. tersebut, kemudian apa yang disampaikan adalah selama di Malaysia. Nah, Betul. kita ngomongin Malaysia adalah satu buah negara dan sangat luas. Betul. Setuju seperti yang kakak tadi sebutkan gitu. Tidak pernah dengar suara azan, tidak pernah berarti itu berapa hari gitu ya, kan gitu kan ya, Betul menghitungnya, sekali. melihatnya adalah berapa hari di sana, berapa kali 24 jam Iya. gitu kan. Berarti Betul. selama di Malaysia, entah dimanapun berada, tidak Betul. pernah dengar suara azan. Harusnya lebih spesifik Betul. lagi, tempatnya di mana, alamat di mana, Betul. lingkungannya China semua Betul. kah atau apa ya. Seperti itu sih menurut Betul. aku. Jadi kalau diberikan informasi yang lebih detail gitu, lebih spesifik, ini mungkin akan menjadi apa namanya, cerita juga, Betul, cerita informasi juga buat juga teman-teman pengalaman gitu, gitu. bahwa oh kalau di lingkungan Chinese memang kita jadi akan sulit untuk mendengar suara Betul. azan gitu. Jadi kan berimbang gitu loh. Betul. Jadi tidak membuat orang jadi bertanya-tanya, tidak membuat orang jadi mungkin tersinggung Betul. gitu, Mister. Betul. Karena ini menyangkut sebuah negara loh. Nama negara yang masalahnya disebutkan nama negara. Jadi nama negara itu orang yang tinggal di negara itu, baik dari ujung poin sana sampai ujung poin sana akan merasa masa sih. Jadi lebih spesifik mungkin title-nya akan lebih baik. Jadi tidak menyinggung terlalu Betul. banyak orang. Dan satu hal lagi ada yang ingin saya koreksi. Saya itu tinggal di Jakarta Barat. Deket banget dengan Tanjung Duren. Tanjung Duren tempat saya main, ada mall besar di situ, right Miss Tika, Yes. Mr. Ajis, Dan dan memang di situ area Chinese mayoritas semua. Chinese, betul. Nah, betul. tapi saya tuh sering banget sholat di Masjid Al-Isra seperti itu. Ada di daerah Tanjung Duren yang bisa saya tunjukkan kepada kalian. Nah, itu di map itu tertulis Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Nah, di sini ada masjidnya. Nah, di sini tempat kita nih jalan-jalan, jadi deket banget dengan pusat perbelanjaan atau pusat shopping center yang ada di situ. Betul. Jadi memang di Indonesia sebagai mayoritas muslim, sama juga Malaysia sebagai mayoritas muslim yang ada di situ, pasti masjid akan ada di mana-mana, even di dalam sebuah perkampungan Chinese seperti yang di Tanjung Iya. Duren seperti itu. Setuju sama Mister, masjid pasti selalu ada di mana-mana. Even Betul. di perkampungan yang bukan non muslim ya, kadang-kadang Betul. pasti ada ya di kompleknya. Nah, masih dalam permasalahan saya adalah tergantung niatnya, Mister. Betul. Pada saat waktunya subuh, apakah dia terbangun atau tidak? Ya Betul, nggak sih? betul. Itu dia. Kalau nggak bangun ya gimana dengar azan? Nah, itu Benar nggak? makanya bener. Miss, Bener, oke. yang kita harus mencari juga gitu loh, ada niat yang seperti saya bilang tadi. Kalau memang kita muslim, kita membutuhkan, kita memerlukan suara azan untuk selalu berkumandang di telinga kita. Oke, kadang-kadang
kita bisa mendengar lewat handphone Muslim Pro. seperti itu, lewat Muslim Pro. Tapi kan jika kakak ingin experience secara langsung suara azan di Malaysia, maka satu, tinggal dekat surau, tinggal dekat masjid, atau kalau tidak datang sebelum sholat, masa sholat seperti itu. Misalnya 5 menit atau 10 menit sebelum sholat zuhur datanglah seperti itu. Kalau memang ingin mendengar ya, kalau memang ingin seperti mendengar. itu. Jadi jangan sampai menimbulkan salah kaprah. Karena ini lagi-lagi ya kalau bisa kita sebagai konten kreator itu lebih berbijaksana di dalam memilih beberapa kosakata sehingga tidak menyinggung banyak orang. Kita maksudnya tertujukan untuk ini, namun ternyata kena sana, kena sini, kena situ. Nah, itu yang kurang baik pemilihan kata-katanya. Dan jika memberikan konfirmasi, karena ada beberapa orang sudah merasa tersinggung hatinya dan tersakiti hatinya, jadi mungkin Diawali bisa dengan mohon diawali maaf ya. dengan mohon maaf. Mohon maaf itu tidak akan mengurangi derajat kamu, tidak akan mengurangi kecantikan, kehormatan kamu. Dengan memohon maaf, maka nilai kamu akan lebih tinggi seperti itu, whether you are right or wrong. Oke, itu dari aku. Ada teman-teman ingin menambahkan dari video seperti ini? Kalau nampaknya kalau dari video yang pertama itu kakak ini tuh dalam keadaan yang sangat bahagia ya. Betul. Aku hanya mencoba Betul. untuk melihat dari perspektif dia gitu ya. Karena kebetulan ini kan ya mungkin memang betul dia tidak pernah mendengar suara azan gitu selama di Malaysia gitu kan. Mungkin. Dan mungkin juga bukan aku pengen dengar suara azan di Malaysia, bukan juga yang seperti itu. Jadi ya just let it go, let it flow gitu ya. Tapi ketika dia mendengar suara azan di Terminal 3 itu mungkin dia bahagia gitu. Akhirnya Pasti. secara kebetulan ya Mister Betul. gitu. Itu pun secara kebetulan gitu. Nah, ketika kita berbahagia, itulah dimana kita harus sangat berhati-hati ketika terlalu bahagia, ketika terlalu sedih. Iya. Ya kan, ketika apapun yang kita tuturkan, apapun yang kita katakan itu biasanya tidak objektif biasanya, karena makanya orang selalu bilang jangan membuat keputusan saat kita sangat bahagia atau kita subjektifnya sangat terlalu marah. tinggi. Betul, saat sangat marah. Nah, ya ketika kita sangat bahagia, apalagi tadi berderai air mata, sehingga apa yang disampaikan pun tidak spesifik. Betul. Gitu ya, kemudian tidak ada apa karena apa. Betul. Gitu, jadi cuma disampaikan di Malaysia tidak pernah selama di sana tidak pernah mendengar suara Betul. azan. Mungkin kalau ditambahkan karena gitu, Betul. saya melihat masjid tapi tidak dalam waktu sholat, itu akan lebih fair dan Lebih berimbang clear sih, ya gitu. Mister ya, Betul. jadi tidak menimbulkan ambigu. Betul. Jadi kosakatanya terlalu umum yang digunakan oleh kakak ini. Jadi be more specific. Ini menjadi pelajaran juga bagi Betul. kami bertiga, karena kami menggunakan platform internet gitu ya, media sosial juga untuk mengabarkan hal-hal yang insya Allah baik tentang Betul. kedua belah negara gitu. Dan kami juga sangat hati-hati dalam proses editingnya ya, Mr. banget, Sastra gitu. banyak yang dipotong. Saya sih. adalah saksi Mr. Sastra tidur sampai jam 3 pagi gitu ya, Betul. ketika di Malaysia, ketika kita satu kamar, benar-benar harus yang ini gimana ya, bahkan sampai harus bertanya ke beberapa orang, salah satunya Apakah Kak kontennya Wan tepat? Zuha Bener. ya, ke Kak Wan Zuha Ishak di Kedah. Kak, ini bagaimana menurut orang Malaysia? Apakah ini baik? Apakah ini akan bagaimana? Sampai segitunya. Terima kasih Iya, kawan Zula. bener. Sama Uncle Kajeng juga benar Sama ya, Uncle, sama Uncle kontennya Kajeng tepat juga. atau tidak ya Betul. kan Jadi ya. benar-benar harus menjaga, ada beberapa tugas kita juga untuk menjaga Betul, harus perasaan menjaga. orang gitu. Kita sebenarnya nggak maksud untuk menyakiti orang, tapi kita tidak pernah tahu perkataan kita tuh sejauh mana impact-nya. Atau konten kita. Iya, seperti itu. Betul, Jadi betul. ya betul sensitif atau tidak, buat kita ngomong butuh it's just fine. For Malaysian ngomong Yes. butuh nggak boleh. Benar. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang harus kita adjust. Betul. Nah, seperti Jadi itu. being in social media is not necessarily about how many audiences or engagement that you can grab True. over your postings. Exactly. But it's also about how wise you are to edit, to grab more knowledges towards the postings, towards the videos gitu. Jadi jangan cuma karena aku bersyukur banget engagementnya pasti oke nih gitu. Jadi tapi juga harus mawas diri dan bijaksana, mempertimbangkan segala aspek, terutama hati dan perasaan viewers kita seperti karena kita itu. tidak pernah tahu apakah yang disampaikan ini menyinggung ataukah berdekatan atau melekat pada kehidupan viewers Iya. yang lainnya gitu. Dan kalau ternyata banyak yang merasa tersinggung, tak apalah, kita mohon maaf seperti itu. Tidak ada salahnya kok. Karena memang mohon maaf itu
tidak akan bring your pride down seperti itu ya. Oke, itu aja dari kami. Semoga sekarang clear kakak tersebut ternyata maksudnya seperti itu, dan teman-teman mahasiswa juga beranggapannya seperti itu karena memang kurangnya penjelasan di video tersebut itu menurut saya secara personal. Oke guys, that's all from us. So hope that you find this very good, don't forget to channel and if you're new to this channel, don't forget to subscribe and sama Thomas Indonesia. Insya Allah Indonesia bisa. Yuk, lebih dekat dan lebih baik. Bye everyone.